Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para kepala sekolah, guru dan siswa-siswi, murid baru tahun ajaran 2022 yang saya cintai. Sebagai umat beragama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan beraktivitas pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Kasat Bimas Polresta Yogyakarta, Kompol Wiwi Haritulazmi SHMH, akan memberikan himbauan terkait pencegahan tindak kekerasan di kalangan pelajar atau remaja wilayah kota Yogyakarta khususnya. Para kepala sekolah dan guru serta siswa-siswi yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa kriminalitas adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, terlebih kasus kriminal yang melibatkan remaja atau pelajar sangat mengusik keamanan dan kenyamanan warga daerah istimewa Yogyakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya fenomena kejahatan jalanan di Yogyakarta telah menuai perhatian yang cukup besar beberapa waktu terakhir, beserta keresahan sosial yang berujung darurat khususnya bagi kaum muda. Bahkan bentuk kejahatan jalanan ini mulai marak di kota pelajar. Biasanya aksi kejahatan jalanan berlangsung di malam hari sehingga dini hari. Fenomena kejahatan jalanan serupa kerap terjadi di kota-kota besar, termasuk di Yogyakarta. Selain ada tawuran pelajar, kekerasan di jalan dengan tujuan tidak jelas hingga perang sarung usai sholat tarawih di bulan Ramadan. Persaingan antara sekolah-sekolah di Yogyakarta telah terjadi sejak lama dan terus langgeng dari generasi ke generasi. Persaingan itu memunculkan solidaritas alma mater dan diwujudkan dalam bentuk pertikaian yang dulunya berupa tawuran antar pelajar. Pada tahun 2004 sampai 2005, pemerintah Kota Yogyakarta kemudian menerbitkan aturan bahwa pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Banyak pelajar sadar dan enggan diajak tawuran. Karena sulit mengajak teman-temannya untuk tawuran, ingin unjuk rasa, maka pelajar yang kecewa, yang tidak bisa berprestasi, ingin unjuk diri, sehingga pelampiasannya dengan menunjukkan kekuatan fisik di jalanan dengan modus penganiayaan, sajam, penggorokan, pembacokan, pengeroyokan, kejahatan, pengaruh minuman keras, bahkan narkoba. Upaya kepolisian yang bersifat preventif hingga represif dalam penanganan kejahatan jalanan sebagai berikut. Upaya preventif yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan secara rutin di sekolah maupun kepada orang tua. Selain itu juga melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kelompok geng sekolah, termasuk lokasi rawan terjadinya kejahatan jalanan. Kemudian upaya preemptif, melaksanakan patroli dalam skala besar hingga melaksanakan razia. Razia ini dilakukan di sekolah-sekolah terhadap barang bawaan siswa hingga razia di tempat-tempat berkumpulnya geng sekolah, termasuk dalam hal ini patroli media juga kita gencarkan sehingga tidak ada provokasi lewat media. Kemudian upaya yang ketiga yaitu represif, melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Pelaku kejahatan yang di bawah umur dilaksanakan diversi. Namun diversi ini tidak dilakukan jika ditemukan senjata tajam maupun obat terlarang yang digunakan oleh pelaku.
Maka dari itu, pelaku akan diproses tuntas sesuai hukum yang berlaku dalam rangka memberikan efek jera, menyelesaikannya dengan tegas dan terukur, sesuai dengan profesional, sesuai kondisi yang ada. Adapun sanksi pelaku kejahatan jalanan, salah satunya adalah pasal 358 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggung jawabnya masing-masing bagi perbuatan yang khusus. Ayat 1E, penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja. Kemudian ayat 2E, penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 Pasal 2 Ayat 1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, atau stick of stun weapon, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun. Penyebab kejahatan jalanan yang melibatkan remaja atau pelajar, wajah Yogyakarta selepas tengah malam dikenal sebagai tujuan wisata, pendidikan, dan angkringan yang populer. Yogyakarta sebenarnya memiliki wajah ramah bagi warga dan pelancong, namun selepas dengan malam, seolah kota Yogyakarta berubah drastis. Dengan maraknya aksi kejahatan jalanan kini kembali menghantui. Sebagian besar kejadian dikarenakan oleh para remaja yang masih dalam taraf pencarian jati diri, sering sekali mengusik ketenangan masyarakat. Kenakalan ringan sampai mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Beberapa faktor yang menjadi pemicu aksi kejahatan jalanan yang melibatkan remaja atau pelajar, yaitu faktor internal, krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Faktor ini mengungkap bahwa anak remaja membutuhkan pengakuan dari teman sejawatnya. Namun sayangnya, pengakuan itu didapat dari hal-hal yang negatif. Kemudian, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Kemudian faktor eksternal, kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Salah satu narasumber yang mereka wawancara beralasan melakukan kejahatan jalanan karena ditinggal pergi ayahnya. Semenjak kepergian ayahnya, ia hanya tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya. Kemudian dia menjadi jauh dengan keluarganya dan dekat dengan orang lain. Oleh karena itu, si anak ini menjadi lebih sering di luar rumah,
menghabiskan waktu bersama teman-temannya ketimbang diam di rumah karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi. Kemudian minimnya pemahaman tentang keagamaan dalam kehidupan remaja. Kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dikarenakan jauhnya remaja atau pelajar dengan perjalanan religi atau spiritual dan cenderung mengarah ke pergaulan bebas seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang dan minuman keras. Akibat-akibat yang ditimbulkan kenakalan remaja antara lain yaitu bagi remaja itu sendiri, akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Kemudian bagi keluarga, anak merupakan penerus generasi keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Kemudian bagi lingkungan masyarakat, apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan dinilai buruk bagi dirinya dan keluarga. Kemudian peristiwa penganiayaan yang berakibat korban luka-luka. Bahkan belum lama kejadian di Gedung Kiwo, siswa SMA sampai meninggal dunia korban dari aksi kejahatan jalanan. Kemudian ada solusi kejahatan jalanan remaja, yaitu kepolisian telah menjalankan program penangkalan, pencegahan, dan penegakan hukum untuk menghadapi permasalahan ini. Namun tetap perlu memerlukan peranan seluruh pihak di masyarakat untuk tidak hanya menekan, namun hingga menghilangkan permasalahan ini. Perlu ada ruang publik untuk berekspresi, pengembalian fungsi sosial keluarga, serta peran institusi pendidikan untuk mengembangkan karakter dan menanamkan nilai budaya Yogyakarta. Keluarga yang membentuk mental anak sehingga bisa membuat anak yang memiliki strategi coping yang baik menjadi produktif dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Kemudian memberikan tugas dan tanggung jawab kepada remaja dengan kegiatan yang bermanfaat, memberikan tanggung jawab melalui kegiatan yang sesuai dengan minat akan membuat remaja luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Demikian himbauan dari kami Satdimas Polresta Yogyakarta terkait kejahatan jalanan guna pembekalan kepada para calon siswa-siswi dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Make your dream come true. Jauhi narkoba. Jadilah para remaja penerus yang visioner, kreatif dan inovatif, serta membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.